Ya pemirsa, untuk pertama kalinya konflik ini pecah tidak lagi melalui perang proksi. Apa sebetulnya yang menjadi pemicu dan bagaimana pula dampak terhadap stabilitas Timur Tengah dan keamanan dunia? Kita akan bahas kupas tuntas bersama dengan narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu pemirsa. Ini di sebelah kanan saya sudah hadir ada Pak Smith Al-Hadar selaku pengamat Timur Tengah. Selamat malam Pak Smith. Selamat malam. Assalamualaikum. Sehat? Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah sehat. Di sebelah Pak Smith ini sudah bergabung pengamat hubungan internasional UNPAD, ada Pak Teguh Reza Shah. Selamat malam Pak Teguh. Selamat malam, salam dari Bandung. Sehat Pak? Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kondisi sehat ya, tapi kalau kita lihat dunia internasional sedang tidak sehat, sedang tidak baik-baik saja. Pertanyaan pertama saya mau ke Pak Smith. Pak Smith, apa sebetulnya yang menjadi pemicu eskalasi ini bisa terjadi? Israel dengan beraninya menyerang fasilitas strategis dari Iran, apa pemicunya? Ya, pemicunya yang pertama kali yaitu Israel ingin mengalihkan sorotan dunia terhadap perang di Gaza, di mana kelaparan terjadi di sana sini dan Israel telah menjadi negara pariah, negara yang ditinggalkan oleh dunia, sehingga dia kepingin mengalihkan perhatian dunia terhadap perang yang dia lakukan terhadap Iran. Yang kedua, dia tidak ingin negosiasi tentang program nuklir Iran antara Iran dengan Amerika Serikat itu berhasil. Karena dia lebih ingin masalah program nuklir ini diselesaikan secara militer. Kalau secara politik berarti Iran masih bisa melakukan pengayaan uranium walaupun dalam jumlah yang terbatas dan tanpa perlunya membuat bom atom. Yang ketiga, dalam keadaan terisolasi, Israel menyadari bahwa Iran ini tidak disukai di Eropa. Pertama karena dalam perang Ukraina dan Rusia itu Iran ditengarai mengekspor drone itu ke Rusia. Meskipun Iran mengatakan betul dia mengekspor drone ke Rusia, tetapi itu diekspor sebelum pecah perang. Nah, yang kedua, negara-negara Barat juga kecewa atas program nuklir Iran yang telah berhasil memperkaya uraniumnya hingga 60%. Itu tinggal satu langkah lagi untuk Iran mampu membuat bom atom. Dan menurut pengawas nuklir PBB yaitu IAEA, kalau mau, Iran mampu membuat bom nuklir dalam hitungan minggu. Nah, oleh karena itu, karena faktor-faktor ini, Israel mengambil jalan sendiri. Dan dia tahu bahwa Trump butuh dukungan rakyat Amerika Serikat kepada Israel. Baik. Oleh karena itu, Trump tidak akan bisa melakukan lebih dari itu karena Partai Republik, pendukung Partai Republik dan juga sebagian Partai Demokrat itu masih cukup kuat mendukung kebijakan Trump terhadap Israel. Oke, saya mau ke Pak Reza kalau begitu. Pak Reza, kalau Anda punya analisa lain yang berbeda dari Pak Smith mungkin mengenai mengapa Israel berani begitu menyerang fasilitas strategis milik Iran? Dalam bayangan Israel, Iran itu sudah hampir itu. Hitungan hari dia bisa memperkaya uranium, sehingga uranium tersebut bisa berfungsi dan diduetkan dengan hulu ledak dan diduetkan dengan peluru kendali bisa mencapai Israel. Dan tentunya Israel berpikir skenario terburuk dia adalah kemusnahan dia sendiri kan. Karena itu dia lakukan preemptive strike.
Preemptive strike ini sudah sering sekali digunakan oleh Israel terhadap negara-negara yang dia khawatirkan akan mengalihkan nuklir dari tujuan damai menjadi tujuan perang. Misalnya tahun 80-an dia pernah menyerang Irak. Pada saat itu Irak sedang membangun instalasi namanya Osirak. Dan untuk kesekian kalinya Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya diam. Preemptive strike ini menurut Israel itu berhasil ya. Preemptive strike berhasil menargetkan wilayah-wilayah yang konon merupakan instalasi nuklir Iran. Dan tentunya kita tidak punya informasi terbuka apakah itu instalasi atau pusat riset atau pusat tinggalnya masyarakat kalangan ilmuwan Iran. Tapi yang jelas sasaran mereka itu luar biasa ya. Presisinya itu sangat tinggi. Sudah teridentifikasi jenderal-jenderal Iran yang wafat dan juga pakar-pakar nuklir yang wafat. Itu bukan pakar nuklir ece-ece, tapi pakar nuklir yang memiliki gelar PhD dan dikenal di dunia internasional seperti Muhammad Mehdi Tehranehi, Feraidon Abbasi, Abdul Hamid Minokher, Ahmad Reza Zalfagari, Amir Hussein Fagihi, dan Mottaleb Bradeh. Mereka ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang konon, yang terkenal, bukan hanya pada level mampu mengoperasikan, tapi juga pakar di bidang teorisasi nuklir. Apa yang menjadi perang ini menjadi perang terbuka? Ya, Iran sudah balas. Dia mengirimkan drone dan juga misil kan. Dan misil Iran itu adalah misil yang produk dalam negeri. Tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada negara yang bisa bikin sanksi atas Iran. Dan teknologi yang Iran punya itu selain teknologi murni, indigenous technology, juga teknologi yang diperoleh dari kerjasama dengan negara-negara lain. Mungkin Rusia, mungkin Cina, mungkin negara lain. Tapi presisi peluru kendali itu luar biasa. Misalnya Ababil 100 km, Shahab 1 300 km, Shahab 2 750 km, dan Qiyam 1 750 km. Jadi kalau Iran mau menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang memiliki basis-basis Amerika di situ, itu bisa dilakukan dengan presisi yang tinggi. Jadi kita harus akui Iran memiliki kemampuan yang mandiri walaupun dia dihalangi sedemikian rupa oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain di dunia. Iran adalah contoh negara yang berhasil mempraktekkan namanya amati, tiru dan modifikasi sedemikian rupa. Yang menjadi pertanyaan dengan adanya konflik yang kian memanas antara Israel dan juga Iran ini, bagaimana kemudian dampak mengenai stabilitas Timur Tengah dan juga keamanan dunia? Kita akan kupas tuntas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.